Siapa yang dulu naruh lampu dengan bahan bakarnya, apa kata Nabi? Kata Sayyidina Anas, tentu ini dari Nabi. Maka malaikat dan pemikul aras akan mendoakan ampunan bagi orang itu, karena asbab dia orang bisa nyaman di masjid. Maka siapa saja yang berjasa untuk tempat ini, di tempat ini gak mungkin kita dapat tanpa ada hamba-hamba Allah yang kemudian Allah izinkan, Allah taruh di kolbunya ya, salah satu nama bernama Al-Wahhab ya. Di kolbunya ada nama Al-Wahhab, yang maha memberi, maka dia suka berbagi. Termasuk ya semuanya nih, mejanya semuanya, kursinya. Juga sekarang ada yang uniknya, ada tikar ya, karpet khusus untuk ngaji. Selesai tolong dibersihin dulu, digulung. Langsung digulung. Semoga siapapun yang berkontribusi baik untuk semuanya ya, Allah berkahi. Kalau nanti Allah izinkan kita buat ini rumah zikir, rumah aswajanya. Nanti insyaallah Allah mudahkan kita buat markaz ahlus sunnahnya, markaz tasawufnya, insyaallah ya. Ya, di mana kapannya wallahu alam bisawab. Yang penting niat dulu toh. Ya, niat kepada Allah, bukan menggantungkan harap kepada makhluk Allah ya. Disitulah baru nanti Allah mudahkan ya, insyaallah ta'ala minal amin. Dan yang unik di sini, jadi ternyata rukun solat ya, rukun solat di fasal sani itu cuma disebutkan 12 ya. Tapi di kitab Matan Takrib disebutkan sekian, di kitab yang lain disebutkan sekian. Jadi hitungan rukun dan syarat itu berasal dari ijtihad para ulama. Baik. Kita masuk ke fasal yang ketiga, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau meringkas dari kitabnya sendiri. Katanya juga ini saudaranya, wallahu alam mana yang tepat ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sahabi Ihya Ulumuddin. Al-Fatihah. Al-Fasl Al-Thalith. Qala al-muallif fi syurut al-batinah min a'mal al-qalb. Syarat-syarat batin dari amalan qalbu. Minhal khusyuk, di antaranya adalah khusyuk berdasarkan dalil wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikanlah, berusahalah untuk menyempurnakan salat lidzikri, untuk mengingatku, untuk mengingatku. Imam Ghazali naruh al-khusyuk ayatnya apa? Surat Thaha ayat 14. Berarti maksud Imam Ghazali, aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Khusyuk itu indikator kesuksesannya adalah kasratuz dzikr, banyak menyebut nama Allah, banyak ingat Allah dalam salat. Itu yang disebut khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hilang melayang, itu namanya halul khusyuk, hal. Sedangkan khusyuk itu sendiri enggak begitu. Hakikatul khusyuk zikrullah. Hakikat khusyuk itu ingat Allah, baik namanya, sifatnya ya. Kalau nyebut namanya bikin getar, kalau ingat sosoknya bisa lupa diri kita. Bisa lupa diri. Itu sebabnya kita berzikir itu semampunya aja. Aqimis salata lidzikri. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Tabrani dan Ahmad, disebutkan kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wan nasab. Banyak orang salat, betapa banyak orang salat dia enggak mendapatkan kecuali pegel kaki. Ya, capek, lelah. Kita begitu enggak? Ya. Pantas ya. Belum menikmati berdiri lama. Berdiri lama tuh nikmat loh.
Jadi ada satu wirid lagi berdiri, itu baca Fatihah. Jadi nanti kalau Allah takdirkan nanti untuk umroh haji, di satu hari di depan Ka'bah itu berdiri baca Fatihah aja, sembari mandang baca Fatihah. Jadi setiap hari ternyata di Ka'bah itu ada malaikat yang cuma memandang, ada malaikat yang cuma tawaf, ada malaikat yang cuma ruku dan sujud. Itu kerjaannya mereka. Jadi kita gabung, awal datang kita pandang, lalu kita tawaf, lalu kita sholat. Setelah tawaf ke-7 kan sholat di belakang makam Sayyidina Ibrahim, ya. Nanti kalau udah selesai, udah tahallul segala macam, masuk sholat sunat. Habis sholat sunat berdiri aja, berdiri pandang. Nanti halnya kalau berubah, ya, mungkin next time-nya sholat aja kerjaannya. Nanti halnya berubah lagi kapan? Doa mulu, baca tahlil, baca takbir terus. Coba rasakan begitu. Nah, di dalam diri kita itu ada nur malaikat. Kita ini bukan malaikat, tapi ada nur yang satu anasir dengan mereka, satu unsur yang dia akan mampu untuk mengulang-ulang dan gak bosan-bosan. Nah, siapa yang sudah mulai pada tahapan ini, kalau zikir diulang-ulang gak bosan, berarti nur malakutinya, nur malaikatnya sudah mulai aktif. Itu penciriannya. Nah, jadi kenapa kita ini sulit mengulang-ulang zikir, gampang bosan berzikir? Karena belum diaktifkan oleh Allah nur ini. Minta kepadanya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini umroh ngapain? Orang umroh gitu ya. Orang muter kita muter, nggak punya program amalan. Kalau kesana mestinya punya program. Dan itu amalan-amalan malaikat semua. Saya umroh pertama, itu tawaf itu bacaannya seperti yang biasa dibaca kebanyakan orang di buku itu. Umroh kedua bacaannya sudah beda. Hadisnya yang kita pakai. Dan setiap kita baca ada rahasia-rahasia. Oh, ternyata satu lafaz zikir mempunyai makna dan asrar dan kelezatan yang tidak ada di zikir yang lain. Jadi kelezatan istighfar itu berlainan dengan kelezatan baca alhamdulillah. Lezat baca alhamdulillah itu beda lah dengan subhanallah, beda lagi dengan Allahu akbar. Dan puncak yang paling lezat itu namanya la ilaha. Di dalam la ilaha illallah itu ada lagi kelezatan di dalam kelezatan, kelezatan dalam kelezatan, nur ala nur, cahaya di balik cahaya, di balik cahaya, di balik cahaya, nikmat di atas nikmat, di atas nikmat. Dan yang dapat melakukannya, memberikannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia yang punya nama, kan kita yang punya nama, ya. Karena sholat itu goalnya adalah zikir, satu-satunya jalan khusyuk cuma latihan banyak-banyak zikir. Enggak ada lagi. La sabila ilal khusyuk ila kasratu zikril ma'bud. Ya, tidak ada jalan lagi untuk mencapai khusyuk kecuali sering nyebut namanya Allah, Allah, Allah. Jadi kalau guru sudah ngomong, ayo zikir nama Allah sehari 1000, udah nggak usah mikir-mikir lagi. Guru itu dalil terkuat itu guru yang masih hidup. Kitab itu kan yang nulis sudah meninggal, benar nggak? Yang nulis kitab sudah meninggal. Maka dalil terkuat itu asy-syaikh al-alim, syekh yang punya sanad kepada gurunya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, yang sudah punya kurikulum zikir dari gurunya sebelumnya, oke, itu teruskan amalnya. Yang belum, coba mulai malam besok, malam ini atau subuh besok, latihan zikir menyebut nama ya Allah, Allah, Allah di kolbu 1000. Ya, mulai latihan. Gampang 1000, jangan langsung. Ba'da sholat 200, ba'da sholat 200, 200, 200, 200 gampang gak? Coba sebut Allah, berapa detik? Allah, Allah, Allah,
Cara pertamanya dengan lisan. Kalau sudah seirama dengan kolbu, lisannya dikunci. Jadi kalau belum kolbunya aktif, lidahnya baca dulu. Terus kira-kira 7 kali, 10 kali, 21 kali, sudah mulai seirama detakan-detakan di jantung ini yang di dalam kolbu, baru kemudian kita baca dengan kolbu, lidah dikunci, mata ditutup, ke tasbih. Tahu-tahu sudah 200, tahu-tahu sudah 1000. Allah. Kalau kita faham analognya, ada orang kelaparan, nggak makan sekian hari, kasih makan, seneng nggak dia? Kira-kira seperti itu. Namun besok dikasih lagi, dia nggak segirang itu, cuma dia sudah biasa. Itulah sebabnya kenapa orang pertama ditalkin itu bergetar badannya, atau bulu romanya berdiri, atau kayak ketarik, atau macam-macam ekspresinya. Ada yang kayak badannya ngambang, ada yang kayak melayang, ada yang kayak badannya merasa ciut, ada yang bengong. Orang merasa apa kok saya nggak ngerasain apa-apa. Itu semua rasa yang ngasih Allah. Kita nggak nyari rasa, kita cukup menyembah yang punya rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum sebut Allah. Waduh, udah mulai ya. Mulai. Ini hari apa nih? Hari Ahad. Tanggal 40 hari lagi hari apa? 20 lebih. Jadi pengajian kita Ahad di bulan Januari itu sudah 40 hari, baru ditambahin 5.000 ya. Kalau sanggup, kalau enggak cukup, jangan kurang dari 1.000. Mulai latihan. Ini mau masuk Ramadan kan? Mau nikmat gak Ramadannya? Mulai. Nanti bulan Januari itu berarti sudah Rajab ya? Sudah Rajab. Akhir-akhir Rajab. Harus mulai. Awal-awal apa akhir? Harus mulai kolbunya digembleng terus. Ya, biar menikmati ketika orang Ramadan. Karena Ramadan itu salah satu nama Allah sebenarnya. Jika kita masuk ke dalam Ramadan tidak membawa nama yang punya Ramadan, hampa. Mulai ya. Tapi jangan lupa juga sholawat. Karena zikir itu hot, panas. Penyejuknya cuma sholawat. Dan penyeimbangnya ngaji ya. Dan saya mengatakan berkali-kali ya, thariqat saya ngaji ya. Fa'lam anna as-salata innama hiya dhikrun wa qira'atun wa munajatun wa munajatun wa muhawaratun wa dhalika la yakunu illa bihuduril qalb. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, salat itu tidak lebih daripada 1. Zikir, 2. Qiraat membaca, 3. Munajat. Munajat itu berbisik-bisik. Kita bisik-bisiknya dalam salat. Kalau bisik-bisik itu penting ya berarti. Kita kalau bisik-bisik sama seseorang itu penting. Dan setelah berbisik-bisik biasanya plong. Kenapa perlu teman curhat? Padahal curhat itu gitu-gitu aja. Karena curhat itu bisa mengurangi beban. Tapi ingat, curhat tidak akan pernah selamat kecuali curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat kepada siapapun, suatu saat itu akan mulai kebuka ya. Jadi curhatlah kepada Allah yang tidak pernah mengkhianati hambanya ya. Kalau teman, dia nggak sadar dia sudah menyebarkan aib temannya ya. Jadi kalau punya cerita-cerita masa lalu indah atau kelam gitu ya, nggak usah cerita, curhatnya ke Allah aja ya. Hatta kepada guru gak usah diceritain masa lalu kita, baik masa indahnya ataupun masa pahitnya, gak usah diceritain ya. Curhatnya ke Allah aja. Guru gak bisa ngapa-ngapain ya. Guru tidak pernah merubah nasib seseorang. Guru cuma ngasih rumus-rumus, kode-kode ya. Itu udah berapa? Wa muhawarah, dan hiwar, dialog. Nah, sebenarnya ini makom. Jadi sholat itu 4 makomnya.
Satu, menyebut namanya walaupun gak ada rasa apa-apa. Yang kedua, mulai membaca. Membaca itu dalam bahasa Arab itu mengumpulkan himmah, mengumpulkan semangat lahir batin, lalu menyebut namanya, membaca ayatnya. Coba kalau punya hafalan, pikirannya gak disatukan dengan kolbu, hafalannya salah gak? Jadi keajaiban membaca Quran dengan hafalan, maka disebut dengan qara'a, iqra, karena dia menggabungkan antara zahirnya dengan batinnya. Itu sebabnya wirid qiraah salah satu wirid yang tinggi. Wirid yang tinggi di sisi Allah SWT. Itu makom yang kedua. Yang ketiga, munajatun, berbisik-bisik kepada Allah. Berarti sudah mulai muncul kepercayaan kepada Allah, sudah mulai ada trust kepadanya. Curhat ke orang kaya, ya belum tentu dia juga senang sama kita. Curhatlah kepada yang maha kaya, ya. Wa muhawaratun, dan yang paling tinggi setelah bisik-bisik, hiwar, dialog. Inilah yang ada pada surat Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah, jika benar ini sudah sampai di makom hiwar, baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, terasa Allah jawab. Allah bukan benda, Allah bukan kolbu, Allah bukan yang kita bayangkan. Sebagaimana kita gak mampu mencapai ruh yang ada dalam diri, gak bisa. Maka yang mampu menangkap bahasa Allah itu cuma ruh tadi. Jadi orang-orang yang bisa sampai kepada muhawarah itu orang-orang yang solatnya biruhihi. Kalau munajah biqalbihi, kalau qara'a biaqlihi, kalau zakara bilisanihi wa bijasadihi. Jadi itu makomat-makomat sebenarnya. Jadi itu ada 4 ya. 4 makom solat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kebanyakan kita baru bab zikir, nyebut, dan belum ada kehadiran rasa di dalam kalbu. Masih ingat Imam Nawawi mengatakan, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikirmu, salatmu meskipun kamu tidak khusyuk. Karena Allah kalau mau di saat kamu lupa ingin khusyuk, Allah kemudian angkat derajatmu menjadi khusyuk. Ya. Mulai kesemutan, Pak. Ya. Ya kalau di majelis-majelis di Timur Tengah itu majelisnya gak besar-besar kayak gini aja. Kenapa saya berani buat majelis tapi terbatas begini? Inspirasi dari mereka-mereka. Jadi mereka buat majelis yang hadir cuma berapa? Nanti yang udah senior duduknya di atas biasanya. Biasa. Lama dikit mulai, kalau orang Sumatera bilang kaki gajah. Kalau di sini sebutnya lebih kecil, semut. Beda ekspresi. Ya. Ya. Apa pocong? Semua itu mesti bihuduril qalbi war ruhi, ya. Wa bima bihi yahsulu tahfim wa ta'zim wal haiba wal raja wal haya. Dan kehadiran kolbu. Jadi kolbu ini kalau nggak bisa bahasa Arab, ini kan ada orang yang ngotot. Khusyuk tuh mesti faham. Lo kasihan dong yang nggak nyantri, tuh kan? Bener nggak? Pak Sam nih, Bang Jarwo, kasihan dia nggak nyantri, ya kan? Yang nggak nyantri gimana? Nah, maka khusyuk itu banyak medianya. Salah satu media khusyuk memahami bacaan, tapi itu disebut al-khusyuk al-aqli, khusyuknya akal. Kalau khusyuknya qalbu, cukup memahami makna walaupun tidak hafal maknanya secara harfan-harfan, kata-kata, nggak apa-apa. Al-Fatihah ngerti kan rasanya, walaupun satu huruf nggak bisa menerjemahnya, nggak apa-apa, ya. Nah, ada namanya tafhim, memahami makna di balik teks. Dan yang kedua, ta'zim. Ta'zim itu kalau kita dikirimin surat sama orang,
Nah, kalau sekarang itu nggak usah surat yang zaman-zaman kita masih muda. Teteh dulu pernah dapat surat cinta nggak? Ya, pernah tuh ya. Bergetar nggak waktu megang aja? Jadi waktu megang itu begini, kayak dunia gempa. Kalau sekarang surat cinta itu kalau masuk ke email, masuk ke WA, masuk ke Telegram, membukanya begini. Tapi itu cuma di awal. Cuma di taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karenanya kulit orang beriman. Kenapa? Karena dalam hatinya ada rasa cinta, takut ditolak. Ya. Udah begitu belum? Padahal belum baca. Baru dapat kirimannya. Ini namanya ta'zim. Jadi ini jalan lain, media lain untuk bisa khusyuk. Kenali yang menurunkan ayat ini, engkau akan ta'zim kepadanya. Ta'zim berarti membesarkannya, menghormatinya. Jadi kita rasa baca ayat itu, ini ayat dikirim oleh pemilik alam, kita bacanya hati-hati, membacanya hati-hati, tenang. Nah, itu namanya ta'zim. Itu bagian dari khusyuk. Ya, bagian dari khusyuk. Wal haibah, merasakan keagungan Allah, haibah, kehebatan Allah. Wal raja, rasa harap. Wal haya, rasa malu. Gimana enggak malu? Mohon maaf nih, kita kalau punya aib, kelihatan sama orang, malu enggak? Allah lihat selalu enggak aib kita? Malu enggak? Maka al-haya al-haqiqi, hayaul mu'min ala rabbih. Malu yang sebenarnya adalah malunya seorang hamba karena aibnya tidak luput dari pandangan Tuhannya. Jika kita malu aib ini terlihat oleh makhluk, kenapa kemudian gak muncul rasa malu kepada Allah yang setiap saat melihat aib itu? Jadi aneh betul-betul terhijab diri ini oleh sesuatu yang sifatnya zahir, ya. Kenapa kita pakai pakaian nutupin aurat? Aurat itu sesuatu yang nggak layak dilihat. Bisa nggak nutupi sesuatu dari Allah? Nggak bisa. Yang bisa kita minta Allah nutupinnya itu namanya istighfar. Maka al-istighfar itu libasul mu'min, adalah pakaian menutupi aibnya orang-orang yang beriman. Hanya istighfar, nggak ada lagi, ya. Faj'alu al-istighfar libasakum, jadikan istighfar jadi pakaianmu, karena itu yang bisa nutupin aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di pakaiannya ada kotoran, itu mesti dibersihkan, mesti ngaku di dalamnya. Nah, ini namanya taubat. Taubat itu kayak proses pembersihan yang paling berat, ya. Wa 'alal jumlah kullama zada al-'ilmu billah zadatil khasyah wa hasala al-hudur. Rumus paling sederhana. Jadi kan udah banyak nih teori-teori. Imam Ghazali ini boleh digarisbawahi yang punya kitab. Ini rumusan terakhir mengenai khusyuk. Setiap bertambah kenalmu kepada Allah, ma'rifatmu terhadap Allah, baik ma'rifat terhadap namanya, fi'il perbuatannya, sifat karakternya, bahkan zatnya, maka bertambahlah khusyuk. Nah, orang-orang yang sudah sampai kepada makom mengenal nama A, B, C, D, maka dia mundur ke nama yang sebelumnya, itu hambar. Dia pengen nambah nama, nambah terus. Maka menu nama minimal 99. Jadi selesai nanti 5.000, kita mulai zikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya. Jadi bulan Sya'ban mulai zikir Asmaul Husna tiap hari. Insya, ingetin ya Buya Zulasi, Buya Adami, Ami Falah, ntar ingetin saya. Jadi persiapan kita menyongsong Ramadan, memenuhi kolbu dengan Al-Asmaul Husna, ya. Kullama zada al-ilmu billah, setiap bertambah pengetahuan ma'rifatmu kepada Allah, zadatil khasyatu
wa hasalal hudur, maka bertambah juga rasa takut ketika sholat dan juga hudur, hasillah hadir dalam kalbu. Bahasa ringkasnya, kullama zada ilmuka billah zada khusyuka fis salat. Setiap bertambah ilmumu mengenai Allah, maka bertambah khusyukmu di dalam salat. Wa idza sami'ta al-adhan yanbaghi an tuhdir qalbaka haula an-nida' yaum al-qiyamah. Jika engkau mendengarkan azan, maka hadirkanlah dalam kalbu, imajinasikan di dalam diri kita panggilan, bagaimana beratnya nanti dipanggil pada hari kiamat, ya. Dan nikmatnya para muazzin itu ketika orang tenggelam dalam keringatnya, dia nggak tenggelam. Ketika orang-orang semua panik, muazzin nggak ada yang panik. Nah, seandainya orang tahu benefit jadi muazzin, maka semua orang akan ngundi ngantri pengen azan. Cuma kan kalau semua orang pengen azan, suaranya kan masya Allah, suaranya nggak semuanya enak, ya. Nabi datang, Abdullah bin Zaid melaporkan bahwa dia mimpi diajarin malaikat azan, tapi suara dia nggak enak. Maka Nabi panggil Bilal, Bilal sini. Coba Abdullah bin Zaid ajarkan Bilal azan. Kenapa? Suaranya lebih tinggi dan lebih merdu. Arfa'u sautan wa anda, lebih tinggi dan lebih merdu. Sekarang sudah ada mic, maka tinggi nggak wajib, yang penting merdu. Jadi salah satu daripada kelayakan muazzin, suaranya enak, ya. Sebenarnya suara mana aja boleh azan, tapi kalau suara nggak enak jangan dirayu-ramain. Ada orang suaranya enak lurus-lurus aja, kalau dia pakai irama pecah telinga kita, ya. Wa tatashammara bi dhahirika wa batinik lil ijabati wal musarah. Lalu sibukkanlah zahir dan batinmu untuk mempersiapkan menjawab seruan Allah Ta'ala. Fa innal musari'ina ila hadha nida' humul ladhina yunadawna bil lutfi yawmal aradil akbar. Karena orang-orang yang bersiap bersegera. Jadi yang kejadian sekarang di dunia nanti akan diulang di akhirat. Bedanya kalau di akhirat nggak ada waktu mundur. Sekarang kan masih boleh antum dengar azan sembari main handphone, sembari nonton YouTube dan Netflix. Nanti di sana nggak bisa. Udah mulai hari ini kalau azan kecilin sosial medianya, kalau perlu matiin. Pause dulu kalau mau lanjut setelah itu. Ya, hormati ini. Itu azan detik per detik di bumi nggak berhenti. Benar nggak? Kalau sekali berhenti terjadi bencana besar namanya kiamat. La taqumu sa'ata la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Kiamat terjadi itu kalau nggak ada orang baca nama Allah. Oleh karena itu bumi itu memerlukan orang yang zikir. Maka bumi karena dia ingin bertahan, dia akan melayani orang-orang yang menyebut nama Allah. Al-ardu khadimatun li ahlillah. Bumi itu akan berkhidmat kepada orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana? Mau jadi budaknya dunia atau jadi dunia jadi budak kita? Ya. Dunia jadi budak kita. Gimana caranya? Dunia nggak perlu ditalak, ya. Nikah aja nggak pernah, ya. Cukup nama Allah dipenuhi di dalam kalbu. Maka bumi itu bangga sama kita. Ini sadar atau tidak? Jalan yang tadi antum melewati berangkat ke sini, itu jalan itu berbangga dan mengatakan, "Hei, saksikan wahai bumi sebelahku. Aku diinjak oleh orang yang ngapain? Yang hendak belajar menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala." Sudah maghrib. Alhamdulillahirabbil ditahan di situ di bagian ini bahwa orang-orang yang bersegera menerima panggilan Allah, dia akan dipanggil, diseru dengan seruan yang lembut, yang indah pada hari kiamat yang sangat berat. Allahumma ij'alna mimman nadaitahu bil lutfi wal rahmati. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.